Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Imam Masun, peserta PPG dari Uinkas Jember BIT 1 tahun 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya sehat? Sehat. Terima kasih. Dalam pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran terkait dengan materi kita. Namun sebelumnya marilah kita untuk berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Ketua Kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah anak-anak semuanya berdoa, coba langsung bertanya, siapakah pada hari ini yang gak masuk anak-anak semuanya? Ya, terima kasih karena nihil. Semoga dengan nihilnya pembelajaran kita pada awal pembelajaran pagi hari ini menghilangi bagi kita untuk selalu sehat dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, untuk menyemangati kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga anak-anak semuanya dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tetap semangat dalam mengemban amanat untuk selalu belajar. Ayo semuanya berdiri, anak-anak semuanya menyanyikan lagu Garuda Pancasila dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, anulah mendukungmu. Partai proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menyemangati kita agar kita selalu semangat, yaitu marilah kita melakukan tepuk semangat dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman, kita memainkan lagu tepuk semangat dalam hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan duduk kembali. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita akan membahas terkait dengan materi, yaitu berkaitan dengan kintangan. Ada yang tahu kintangan itu apa? Apa? Ya, silakan. Memotong kulit bulu. Ya, ada yang bisa menjawab, yaitu terkait dengan memotong kulit bulu. Terima kasih saudara Abu Bakar. Saya kasih ribet berupa permen 1. Nanti semakin banyak permennya malah akan menjadi hal yang sangat biasa. Coba yang lain bisa menjawab kita? Ya, sunat. Ya, bisa sekali. Saya kasih yang namanya ribetnya, kasih sunat. Semoga dengan adanya ribet ini anak semua tetap semangat belajar. Lain ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Ya, karena sudah ada beberapa anak yang menjawab, ada yang bilang itu adalah motong kulit bulu ataupun sunat, itu paling tidak memberikan gambaran. Karena apa? Nanti di usia balik anak-anak
semuanya ketika memasuki usia sholat atau usia wajib harus sudah berkhitan, karena di antara syarat sahnya sholat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Sedangkan khitan adalah berkaitan dengan suci badan. Anak-anak semuanya, marilah kita lanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan persepsi, terkait dengan pengetahuan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, anak-anak semuanya kita melakukan sebuah pemahaman secara mendasar lah. Kita presentasikan pengetahuan apakah yang anak pahami terkait dengan persepsi materi kita. Ada sebuah pertanyaan begini, yang bisa menjawab tak kasih permen lagi. Yang pertama adalah, apakah diperbolehkan melaksanakan ibadah sholat wajib meskipun seorang anak tersebut belum berkhitan? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Boleh. Apakah perilaku tersebut merupakan jaminan ketundukan sebagai muslim terhadap ketentuan agama Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, boleh, karena ada sebuah khitan adalah cerminan bentuk ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah agama. Terima kasih anak semuanya, tak kasih permen kalian. Terima kasih. Dilanjut, siapa lagi? Kemudian yang nomor 2 terkait dengan materi kita, yaitu apakah kita berkaitan dengan tanda-tanda balik. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Iya, karena di saat tanda-tanda balik atau muncul, maka kewajiban bagi laki-laki adalah siap berkhitan dan siap untuk melaksanakan kewajiban dalam ketentuan Islam. Ya, terima kasih. Terkait dengan tanda-tanda balik adalah merupakan syarat sahnya. Jadi ketika anak itu sudah balik, anak tersebut harus sudah berkhitan. Spesial untuk masnya tak kasih 2 permennya. Terima kasih. Lanjut, kemudian kita akan membahas terkait dengan tujuan anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu dengan mengamati video, membaca teks petunjuk tertulis beserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah ketentuan pelaksanaan kita dengan baik. Yang kedua, dengan memahami materi gambar beserta didik dapat menganalisa pengertian dasar hukum dan usia atau waktu pelaksanaan kita dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan memahami materi dan gambar beserta didik dapat menerapkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi berkaitan antara kita dengan perilaku bersih. Kemudian yang keempat, dengan memahami materi dan gambar peserta didik dapat menerapkan perilaku bersih merupakan bagian dari syarat sahnya sholat dengan benar. Dan kelima adalah dengan melaksanakan kita berarti melakukan tanggung jawab pada terkait dengan keberagamaan, ketundukan. Kemudian yang keenam adalah dengan mengetahui sejarah. Nah, ini penting. Peserta didik dapat mendemonstrasikan sejarah ketentuan disyariatkannya kita dengan benar. Kemudian ada soal pretest anak-anak semuanya. Setelah kalian melakukan terkait dengan tujuan, sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, ini saya tes lagi. Ada soal pretest. Yang pertama adalah Pak Tony memiliki seorang anak laki-laki bernama Edi. Pada tanggal 15 Mei 2022 genap berusia 11 tahun. Sehingga ayahnya berinisiatif untuk mengkhitan Edi. Mengetahui hal tersebut, Edi merenung karena bagian kulit yang dikitan adalah A. Pilok, B. Zakar, C. Kulit ari, D. Kulit sensitif, dan yang E adalah kulit warna saja. Yang bisa, yang belum dapat jatah siapa? Silakan kelompok 3 coba. Kelompok 3 bisa? Ya. Betul, terima kasih untuk kelompok 3. Ini baru pertama kali kelompok 3 yaitu menjawab soal dari Pak Masud. Beri aplaus dong untuk kelompok 3, tepuk tangannya. Ya, lanjut kemudian soal yang kedua. Nah, ada pertanyaan begini anak-anak. Adi berusia 7 tahun, ia sering datang ke acara kita temannya akan, tapi Adi belum berani untuk berkitan. Ayah Adi menjelaskan tentang kita dan manfaatnya kepada Adi. Adi hanya diam mendengar penjelasan ayah. Sikap yang tepat untuk memotivasi Adi. Dibacakan dulu pertanyaan jawabannya. A. Menceritakan kisah teman-temannya sebaya yang juga berkitan. B. Menceritakan kisah menakutkan tentang kita. Dan yang C. Menerima
meminta menunda juga, dan yang E membiarkan sampai siap untuk berhutang, dan yang E memotivasi untuk rajin ibadah. Bentar. Siapa yang belum? Sini dulu nanti ya, betul. Jawabannya adalah menceritakan kisah teman sebaya yang juga berhutang. Terima kasih untuk sakit, terima kasih ribet. Kemudian lanjut yang ketiga, jangan khawatir masih ada soal satu lagi. Setelah melakukan kita Roni menjadi pribadi yang baik serta memiliki kondisi tubuh yang proporsional. Proporsional itu ya, proporsional itu badannya sehat, kuat, kemudian berbentuk lah, namanya proporsional. Dibandingkan dengan teman-temannya setiap hari bermain. Ungkapan tersebut mencerminkan yang A adalah kita dari segi kesehatan, B kita dari ketaatan kepada Allah, dan C kita merupakan ketentuan Allah, dan yang D kita kebanggaan muslim, dan yang E kita bagian kesucian beribadah. Ya bisa? Ya ini silakan. Saya jawab? Ya silakan. A, jawabannya adalah A, betul. Kita dari segi kesehatan, karena pertanyaannya adalah menyangkut tentang kondisi tubuh, berarti yaitu tentang kesehatan. Terima kasih untuk apa? Ya, dilanjut setelah kita melakukan tes anak-anak semuanya. Jadi paling tidak anak-anak semua terkait dengan materi kita sudah mendapat gambaran, yaitu sedikit pemahaman. Karena apa? Kita itu selalu sering dan kita ketemukan anak yang berkhitan pada saat liburan sekolah. Kemarin kan banyak teman-teman yang kalian yang berkhitan kan? Ya, yaitu bertepatan dengan musimnya berkhitan. Dilanjut, kemudian marilah kita bahas terkait dengan materi. Anak-anak semuanya berdasarkan materi kemarin kan Pak Masud sudah memberikan LKPD terkait dengan tahap yang pertama. Kemudian sekarang kita akan memberikan pembelajaran kepada terkait materi yang ada di LKPD, yaitu pembelajaran selanjutnya. Ini saya kasih LKPD-nya semuanya. Di LKPD yaitu ada modul belajar materi sekaligus dengan soal-soal anak-anak semuanya. Oke. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita terkait dengan pembahasan materi kita. Yang pertama adalah ini diterangkan bahwasanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi yang namanya sehat itu tidak serta-merta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jadi ada upaya ikhtiar dari kita untuk selalu menjaganya. Kemudian ini ada ilustrasi gambar, yaitu ada seorang yang sedang bermain angkat besi, berolahraga, yang mencerminkan orang tersebut adalah memiliki pribadi yang sehat dan kuat karena berkhitan. Kemudian yang kedua, ada satu keluarga, ayah anak beserta dengan saudara-saudaranya dan bertamasyah mereka bermain melompat. Itu yang menunjukkan dalam bahasa selfie yang sekarang menjadi sebuah tren, menunjukkan orang tersebut dalam satu keluarga memiliki tubuh yang sehat. Selanjutnya ada 4 buah gambar di mana yang menunjukkan. Yang pertama ada gambar seorang yang sedang berkhitan menggunakan kapal. Ada yang tahu pada zaman siapa? Nabi Ibrahim. Semuanya pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu beliau berkhitan pada saat itu berumur berapa? 80 tahun. Nah, itu jangan ditiru. Kita mengibari saja, kita melakukan kita yaitu pada saat usia baik. Kemudian yang kedua, dengan berkhitan kita tetap bisa bercengkrama dengan teman-temannya. Ini ada beberapa anak yang sedang bermain dengan temannya, bercanda dia, menunjukkan perilakunya sehat. Dan yang ketiga, ada 2 anak yang setelah selesai berkhitan, badannya itu mereka merasakan bangga dan gembira. Karena apa? Mereka sudah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki yang berkhitan. Dan di sini ada sebuah kondisi, di mana ada seorang anak yang sedang berkhitan didampingi oleh ayahnya, dibujuk untuk tetap bermain game. Karena apa? Itu adalah sebuah modernisasi, sebuah terobosan. Dengan anak bermain game otomatis tidak terkonsentrasi terhadap proses kita, jadi tidak begitu sakit.
itu ada alasan mereka membujuknya, itu ada surat terobosan baru. Misal kalian sebelum berhutang menggunakan teknik-teknik seperti itu juga boleh. Nah, di sini digambarkan ada seorang anak yang tidak mau untuk melaksanakan hutang karena takut. Mungkin alasannya apa? Mungkin belum termotivasi. Teman-teman sebelahnya belum melaksanakan hutang. Jadi ketika mau ditawar hutang, anak tersebut takut. Padahal seharusnya dia harus mau. Karena apa? Hutang itu berkaitan dengan nilai-nilai ibadah. Dengan kita maka kesempurnaan ibadah kita menjadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada beberapa nilai ibadah, ada orang yang satu waktu sedang melaksanakan sholat jamaah dan merupakan bagian dari syaratnya untuk melaksanakan ibadah haji. Dilanjut kemudian, nah ini ada seorang anak yang meronta-ronta ini sudah diadakan upacara keselamatan, ya toh? Anak tersebut ternyata sudah sudah mati hutang di rumah diadakan upacara keselamatan, tetapi anak tersebut tidak mau, meronta-ronta minta pulang. Ini ada sebuah kasus. Kemudian yang kedua, ada seorang anak yang telah selesai, mereka menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarganya. Nih, digiring oleh keluarganya, banyak orang yang sedang mengerumuninya. Kalau yang ini adalah anak yang malam tetapi mau lari ini malah. Gimana rasanya? Itu adalah terkait dengan pembelajaran terkait materi ataupun kisah-kisah yang ada di dalam sebuah pemahaman ataupun pelaksanaan kita semuanya. Dilanjut. Nah, ini adalah terkait marilah kita bahas. Ada sebuah video juga yang menerangkan terkait dengan kita. Setelah anak-anakku semuanya menerima penjelasan dari Pak Masud terkait dengan hal yang sering ditemukan di lingkungan kalian, marilah kita sedikit mendalami materi tentang kita dalam sebuah tayangan video berikut ini. Semuanya menyimak ya? Ya. Mari kita simak bersama-sama terkait dengan penjelasan kita. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita di mata pelajaran fikih. Sebelum kita mulai, nah sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berdoa. Hari ini kita langsung masuk ke dalam materinya. Islam adalah agama yang bersunnah dan lebih kepada manusia menjadi fokus utama dan menjadi salah satu syarat utama kita melaksanakan suatu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Artinya, bersuci adalah separuh dari iman atau sebagian dari iman. Artinya, ketika kita menjaga kebersihan, kita senantiasa sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, kapan pertama kali sebetulnya ibadah kita diperintahkan atau disyariatkan dalam agama Islam? Kita mulai diperintahkan pada yang penting kalau tidak anak kisah tentang Nabi Ibrahim ya nanti tahu pertanyaan. Waktu Ibrahim alaihissalam wa huwa amanina sanadan bil qawm rawahu Bukhari. Artinya Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapal sedang beliau berumur 80 tahun. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam tujuan utama hidup kita di dunia ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian kita. Sebetulnya apa itu kita? Kita dibagi menjadi dua pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kita berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata sholatana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, kita adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi hidung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis.
Dengan bersihnya dari kotoran yang suci dari najis, maka ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna dan tidak tertolak amalan. Lalu sebetulnya apa manfaat dari kita melaksanakan kita? Dilihat dari sisi kebersihan, maka sebuah ibadah dengan kita menjaga kebersihan badan. Ketika seorang anak laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya atau air kencingnya akan tertinggal sedikit pada kulit atau kulit bagian kemaluannya, dan itu sulit untuk dibersihkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian dari tempat dari najis. Nantinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Dari sisi kesehatan, kita juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kulit yang tidak dipotong akan menjadi sangat kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi, bahkan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk menjaga kesehatan. Lalu timbul pertanyaan, apakah perempuan juga dikhitan? Bagaimana khitan pada perempuan? Nah, untuk perempuan, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong semua kemaluan perempuan. Namun berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan pada perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan dan tidak menjadi salah satu syarat wajib perempuan untuk melaksanakan ibadah. Artinya, jika perempuan tidak melaksanakan khitan, ibadahnya tetap sah dan insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah. Kita bertemu lagi, jangan lupa like dan subscribe channel Mahaguru. Terima kasih. Nah, sekarang dari beberapa materi tersebut yang telah termasuk jelaskan dan juga melihat dari video, coba siapa yang mau bertanya ataupun bisa bertanya terkait pendalaman materi yang telah kita lakukan. Coba biasa mencari satu pertanyaan saja. Siapa? Pak, Ya, silakan. hukum kita bagi perempuan bagaimana? Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk saudara. Bagi perempuan adalah hukumnya sunnah. Mengapa kok sunnah? Karena tidak ada kewajiban bagi wanita untuk melaksanakan khitan. Dan bagi wanita yang mau melaksanakan khitan adalah bentuk kehormatan. Hukumnya adalah sunnah. Itu adalah terkait dengan hukum khitan. Terima kasih. Saya kasih ribet terkait dengan pertanyaan tersebut kepada saudara Mega. Kemudian dilanjut kepada materi selanjutnya. Anak-anakku semuanya, Pak Mazul, yaitu mohon untuk berdiskusi terkait materi tersebut. Coba ini misalkan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C membuat pertanyaan. Satu kelompok 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Ya, silakan kalian berdiskusi pertanyaan apa yang ingin kalian tulis, dan nanti pertanyaan A akan dijawab oleh kelompok B menjawab pertanyaan kepada kelompok C, demikian seterusnya, yaitu menggunakan metode tim quiz. Silakan kalian berdiskusi sebentar saja. Kelompok A membuat pertanyaan, nanti dijawab oleh kelompok B, nanti kelompok B membuat pertanyaan, dijawab kepada kelompok C, dan kelompok C membuat pertanyaan, dijawab oleh kelompok A. Mari kita mulai. Silakan kelompok A membuat pertanyaan. Silakan. Apa arti kita secara bahasa? Apa arti kita secara bahasa? Kelompok B bisa menjawab? Ya, silakan. Memotong kulit bulu. Memotong kulit bulu. Tepuk tangan. Silakan kelompok B. Kapan kita mulai disyariatkan? Kapan kita mulai disyariatkan? Coba kelompok B menjawab. Ya. Kita disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim. Ya, betul. Kita disyariatkan pada masa zaman Nabi Ibrahim. Boleh tahu tadi Pak Masud terangkan pada umur berapa? 80. Pada umur 80 tahun. Silakan dilanjut pertanyaan selanjutnya.
Apa pengertian kita secara istilah? Apa pengertian kita secara istilah? Yuk, jawab. Ya, silakan. Berdiri. Ya, silakan. Ya. Secara istilah, khitan adalah membuka atau menutup kulit bulu yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan bersih dari najis. Ya, dan tujuan untuk memotong kulit bulu agar bersih dari kotoran dan dari najis. Kemudian dilanjut dengan kelompok A lagi. Selanjutnya siapa? Berdiri. Apa tujuan kita hidup di dunia? Apa tujuan kita hidup di dunia? Siapa menjawab? Ya, silakan. Adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya ketaatan itu kan banyak, patuh melaksanakan sholat, patuh perintah Allah. Khususnya terkait dengan pembahasan materi kita, yaitu terkait dengan masalah kita. Sudah selesai untuk kelompok A? Kalau sudah, saya berikan kepada kelompok B. Pertama, yang keras. Pada surah apa diriwayatkan khitan? Pada surah apakah kita itu disyariatkan? Berdiri coba. Surah An-Nisa ayat 25. Betul, surat An-Nisa ayat 25. Kemudian silakan kelompok B berpercaya lagi. Berdiri. Apa hukum khitan bagi laki-laki? Apa hukum kita bagi laki-laki? Ayo kelompok kecil jawab, silakan. Hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib karena yang paling utama adalah laki-laki anak-anak semuanya. Kemudian siapa lagi yang bertanya? Silakan berdiri. Ya. Salah satu tujuan utama khitan adalah Salah satu tujuan utama kita terkait dengan tujuan siapa yang menjawab? Berdiri. sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap Allah. Ya betul, sebagai bukti, sebuah bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi siapa? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke kelompok C. Kelompok C menggulirkan pertanyaan kepada kelompok A. Ayo berdiri, buat satu pertanyaan dijawab oleh kelompok A. Sebutkan hikmah khitan. Sebutkan hikmah kita. Ayo kelompok A jawab, silakan berdiri. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. ya sudah itu saja. Sebagai bukti kedudukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun menjauhkan diri dari kuman dan penyakit. Kemudian dilanjut pertanyaan selanjutnya. Berdiri. Apa saja manfaat khitan? Apa saja manfaat kita? Yuk silakan jawab, silakan. Untuk kesehatan dan kesempurnaan ibadah. Untuk kesehatan dan kesempurnaan ibadah itu yang paling utama belajar kita pada pagi hari ini. Dilanjut soal selanjutnya sudah. Ya silakan berdiri. Apa tujuan kita perempuan? Apa tujuan kita bagi perempuan? Betul? Ya silakan jawab. Untuk menjaga kemuliaan perempuan. Ya betul. Untuk menjaga kemuliaan perempuan. Anak-anak semuanya, setelah kalian beregulasi terkait dengan materi tanya jawab, yaitu bahasanya Pak Masud akan memberikan sebuah problem anak-anak semuanya yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Masud. Nanti tak kasih plus lagi, tak kasih hadiah, yaitu permen lagi. Ya kan? Ada sebuah pertanyaan begini anak-anak semuanya, yaitu ada sebuah kasus di mana saya tahu kalian temukan, ada kan teman kalian itu yang melaksanakan khitan, kemudian di rumah sudah diadakan upacara keselamatan, tetapi setelah anak tersebut diantar, di rumah sudah diadakan upacara keselamatan, diantar ke dokternya, nyampe di sana anak tersebut tidak mau atau melarikan diri, bahkan mungkin takut melihat peralatan medis. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimanakah cara mengatasinya? Siapa yang bisa? Maju ke depan. Coba, mana? Silakan. Di sini. Maju. Anak tersebut membayangkan akan hal yang menyakitkan, perlu dipersiapkan persiapan mentalnya agar tidak mengecewakan orang tua. Ya betul. Yaitu diupayakan sebelum melaksanakan khitan, mental anak tersebut ditata anak-anak semuanya agar anak tersebut ketika masuk dalam proses penghitatan anak tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Rehan. Terima kasih. Lanjut, siapa dari kelompok B yang bisa menjawab? Nanti tak kasih. Ya silakan.
Perlunya kesiapan mental ketika berhadapan dengan dokter. Jangan dipaksa karena dapat berakibat kurang sempurna hasil pelaksanaan kita, serta kita dapat melaksanakan di kemudian hari. Yang terpenting jika waktu balik anak tersebut tidak berkesan. Ya betul, terima kasih. Saya kasih aplaus karena sudah mau maju ke depan. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan siapakah yang bisa menjawab terkait dengan persoalan tersebut. Ada seorang anak, saya ulangi, sudah dilakukan upacara selamatan. Ternyata setelah sampai ke dokternya, anak tersebut meronta-ronta pengen pulang sehingga tidak jadi dilaksanakan. Kita siapa dari kelompok ini? Silakan maju sini. Nanti saya kasih hadiah seperti dengan kawan-kawan atau teman yang lain. Ya, silakan. Ada sana. Ya, silakan. Mencari teman yang sudah berhitan, meminta menceritakan pengalaman teman terkait hitan agar memotivasi untuk berani mengambil resiko untuk melaksanakan hitan, bahwa hitan tidak menyakitkan, contohnya kehilangan leher. Ya, betul. Dengan mencari teman sebaya, benar. Dengan mencari teman sebaya, ya, agar bisa menceritakan pengalamannya terkait hitan. Karena apa? Teman sebaya itu adalah kalian masih dalam proses usia pengetahuan konkret atau pemahaman konkret, itu hanya mencari biasanya contoh-contoh. Dan rasanya bagaimana kawan? Makanya kita diusahakan untuk mencari teman sebaya, karena bisa dengan teman sebaya. Kalau teman sebaya yang mampu, otomatis anak tersebut akan merasa mampu. Terima kasih terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari yang terkait dengan PDA-nya ada sebuah kasus, yaitu terkait dengan masalah hitan tersebut. Dilanjut kemudian, setelah kita melakukan terkait dengan pendalaman materi terkait dengan hitan, anak-anak semuanya tiba saatnya kita untuk mengerjakan LKPD-nya. Itu dari LKPD dan materi yang telah masuk berikan tadi, ada beberapa pertanyaan. Coba pertanyaannya dijawab satu orang, satu kelompok menjawab. Yang penting adalah kelompok A4, kelompok B4, dan kelompok 3 adalah 2. Coba silakan dari kelompok A, ya. Langsung berdiri. Adi berusia 7 tahun, dia sering datang ke acara tasyakuran kita temannya. Akan tetapi Adi belum berani memberikan. Ayah menjelaskan tentang kita dan manfaatnya kepada Adi. Adi hanya diam mendengarkan penjelasan ayah. Juga mencoba untuk memotivasi Adi adalah Jawabannya adalah A. Menceritakan kisah teman-teman sebaya yang sudah berhitan. ya, mencari kisah teman sebaya yang sudah berhitan. Karena apa? Tujuan pembelajaran kita memahami. Setelah memahami materi tersebut bisa menjawab terkait materi ataupun soal yang ada di layar LKPD. Silakan kemudian yang kedua, silakan. Silakan, ya. Baik. Yang bukan tujuan disyariatkannya hitan adalah agar memiliki tubuh yang baik. Agar memiliki tubuh yang baik. Yang nomor 3, silakan. Kiri. Merupakan anak dari orang tua yang patuh pada agama. Meskipun pada usia 11 tahun dia belum berani dihitan. Ayah Roni memaksa agar untuk segera melakukan hitan. Upaya yang dilakukan ayah Roni adalah C. Memahami waktu mustahab. Ya, betul, memahami waktu mustahabnya. Karena apa? Agar ayah ini tahu, meskipun orientasinya adalah terkait dengan masalah, tapi ayah ini memahami terkait dengan kapan waktu pelaksanaan kita. Kemudian yang keempat, silakan. Bentar. Yang keras. Nabi Ibrahim melakukan hitan pada usia 80. Ya, Nabi Ibrahim melaksanakan kita pada usia 80 tahun. Sekarang dilanjut pada kelompok B, soal nomor 5, silakan. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita harus mengetahui segala apa yang menjadi ketentuan dan tidak yang menjadi fitrah manusia di antara seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketentuan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa 125. Ya, betul. Terkait dengan ketentuan kita dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 125. Dilanjut ke pertanyaan nomor yang ke-6, silakan. Ya, silakan Mira. Setelah melakukan hitan, Roni menjadi pribadi yang baik, serta juga memiliki kondisi tubuh yang proporsional. Terus? Dibandingkan dengan teman-temannya setiap hari bermain, maka tersebut cerminan A. Hitan dari segi kesehatan. Ya, betul. Kita dari segi kesehatan. Kemudian lanjut.
Siapa? Silakan. Seorang laki-laki yang sudah balik maka dia memikul tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam dan perintah Allah. Hal tersebut disebut merupakan mu'alaf. Ya, mukalaf itu siap menerima hukuman terkait dengan masalah hukum Islam adalah orang-orang yang mukalaf. Lanjut pertanyaan selanjutnya nomor, ya silakan. Kita adalah perintah dalam agama Islam, namun banyak pula non-muslim yang melaksanakan kita dengan alasan kesehatan. Ya betul, non-muslim melaksanakan kita dengan tujuan untuk kesehatan. Dilanjut soal selanjutnya nomor 9, silakan. Ayo berdiri. Nomor 9, silakan. Adik berusia 7 tahun. Ia sering datang ke acara tasyakuran hitan temannya. Akan tetapi Adik belum berani untuk hitan. Ayah menjelaskan tentang hitan dan manfaatnya kepada Adik. Adik hanya dia mendengarkan penjelasan ayah. Sikap yang tepat untuk memotivasi Adik adalah menceritakan teman yang sudah berhitan. Ya, yaitu mencari cerita-cerita atau dari teman sebaya atau dari temannya. Yang 10 yang terakhir silakan. Kalau nomor 10 silakan berdiri. Fatoni memiliki seorang anak laki-laki bernama Edi. Pada tanggal 15 Mei 2022, anak berusia 11 tahun. Sehingga ia berinisiatif untuk menghitankan Edi. Mengetahui hal tersebut, Edi merenung karena bagi muridnya hitan adalah Ya, itu adalah terkait kulit kita yang dipotong adalah yaitu yang bernama adalah Anak-anakku semuanya, setelah kita melakukan proses pembelajaran selama kurang lebih 40 menit, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya orientasi pembelajaran kita terkait dengan masalah pengertian, tujuan, hukum maupun hikmah. Orientasinya yaitu kita merupakan kewajiban setiap muslim, dan yang kedua adalah kita merupakan sebagai syarat-syarat ibadah, dan yang ketiga adalah kita merupakan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak semuanya, coba anak-anak semuanya dari ketiga hal tersebut, kesimpulan tersebut, coba anak-anak semuanya refleksikan satu kelompok, satu lagi, yaitu terkait dengan kesimpulan. Coba yang pertama, Said maju depan, maju, beri jalan Said. Ya silakan. Silakan. Kewajiban kita dalam Islam dijelaskan dalam. Bentar, yang pertama adalah terkait yaitu kita pembelajaran kita yang pertama adalah terkait dengan kewajiban kita dalam Islam. Coba saya terangkan. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Itu Abu Bukhari Muslim. Dan surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, wa an ahsanu mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim dengan kesayangannya. Ya, terima kasih untuk saya. Sebentar Said, ini telah berhasil menyimpulkan lagi. Nah, kasih berikutnya. Kemudian yang kedua terkait kita sebagai syarat sahnya ibadah. Silakan maju. Silakan maju. Yuk silakan. Kita sebagai syarat sahnya ibadah. Coba dibacakan hasilnya. Berkaitan kita sebagai syarat sahnya ibadah adalah merujuk kepada istilah kita, yakni membuka atau memotong kulit burung yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Karena tempat yang menjadi sarang najis di bawah kulit sudah hilang serta terdapat manfaat bagi kesehatan. Ya, terima kasih terkait dengan syarat kita sebagai syarat sahnya ibadah. Terima kasih untuk Bapak-bapak. Dilanjut kemudian untuk yang ketiga, coba terkait kesimpulan silakan maju ke depan. Yaitu terkait dengan Melaksanakan kita patuhi perintah
Ya, melaksanakan kita patuhi perintah Allah. Coba gambaran kesimpulannya bagaimana? Coba dibacakan hasil diskusinya dengan teman-teman kelompoknya. Coba. Berkaitan dengan kita, berarti kita turut serta patuh dan melaksanakan terhadap fitrah manusia, yakni 1. Kita 2. Mendukung kemaluan, 3. Mencakup keluarga, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong kumis. Ya, itu terima kasih. Tak kasih juga tadi apa-apa juga belum tak kasih. Sekarang kedua tersebut anak tak kasih semuanya. Dilanjut anak-anak semuanya, karena anak semuanya telah berhasil menyimpulkan terkait dengan materi yang ada di pembelajaran kita, yaitu anak semua sudah bisa menyimpulkan pertama terkait dengan kita merupakan bentuk sadar pada Islam, kemudian yang kedua adalah kita masuk bermasalah ibadah, kemudian yang ketiga adalah kita merupakan kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak-anak muda semuanya sudah bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik dan sangat maksimal. Bapak anak-anak semuanya terkait dengan materi selanjutnya, tadi yang kita sudah membahas terkait dengan materi di agenda. Untuk pembahasan selanjutnya terkait isi dan kalian kerjakan di rumah, kemudian hasilnya nanti malam yaitu sebagai bentuk review pembelajaran, kalian foto kemudian kirimkan ke WA grup yang ada di kelas kalian supaya Pak Maksud akan bisa penilaian terhadap ketuntutan belajar kalian di rumah. Orientasi pembelajaran ini semoga anak-anak semuanya dapat belajar dengan baik, dan kita akan melakukan belajar pada materi berikutnya, yaitu terkait dengan tanda-tanda baru. Terima kasih anak-anak semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.